Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dan sedih dengan keputusan FIFA. Namun Presiden meminta tetap harus menghormati keputusan FIFA dan meminta untuk tidak saling menyalahkan. Kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan dasar FIFA membatalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya alasan Indonesia batal menjadi tuan rumah ajang tersebut tidak lepas dari faktor keamanan dan keseriusan dalam menjalankan transformasi sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia tentu akan mengedepankan faktor keamanan para peserta mereka. Ramainya aksi penolakan timnas Israel U20 ke Indonesia lantas menjadi salah satu dasar alasan tersebut. Saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak. FIFA telah resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Lalu apa saja dampaknya bagi Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20? Dalam aturan FIFA terbaru, asosiasi atau klub akan terkena sanksi denda minimal 10.000 Swiss franc atau setara 165 juta rupiah apabila pertandingan tidak dapat berlangsung. Selain itu, Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA. Salah satu kekhawatiran PSSI jika Piala U20 batal digelar adalah dikucilkan dunia internasional. Termasuk bisa saja Indonesia dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia hingga Olimpiade. Sementara Kemenpora telah mengajukan anggaran sebesar 500 miliar rupiah untuk Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di 6 kota. Ya, dan untuk membahas lebih dalam terkait potensi sanksi FIFA usai Piala Dunia U20 batal di Indonesia, kita telah terhubung dengan anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selamat sore, Bang Arya. Selamat sore, Bang David. Ya, Bang, apakah sudah ada sanksi atau informasi terbaru mengenai sanksi yang akan diberikan? Belum ya? Belum tahu, tapi kan kita hitung dari yang terberat sampai yang teringan. Ya, yang terberatnya kalau kita di ban dan waktunya panjang. Dulu kita pernah waktu 2015 ya, itu memang berapa bulan kita di ban. Tapi ada juga yang panjang kayak Brunei, itu panjang sampai beberapa tahun gitu di ban. Di mana mereka nggak bisa bermain di
kita juga harus nggak bisa bermain di ajang internasional. Kemudian artinya kita SEA Games dan sebagainya itu ya nggak bisa ikut lagi. Kemudian lebih dekat lagi kita nggak bisa main di kompetisi kita. Kompetisi kita kan Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan ada ya. Itu kan semua tercatat dan terdaftar di FIFA. Nah, itu dengan sendirinya kan nggak diakui oleh FIFA. Akibatnya kita akan di Liga Tarkam gitu, Mas. Lalu kira-kira kalau diukur tadi, kita akan di mana ini sanksinya? Belum bisa. Belum bisa. Karena ini ya apa namanya cukup banyak kerugian juga kan diterima oleh FIFA dengan kejadian ini. Demikian juga dengan negara-negara yang terlibat dalam U20 ini. Ada 23 negara di luar Indonesia ya, tuan rumah ya. Mereka kan juga mengalami kerugian dengan ini kan. Mereka tadinya udah ikut drawing, harusnya sekarang nggak ikut drawing. Artinya belum ada kepastian kapan drawing. Nah kan itu mungkin berakibat mundur itu kan bisa memperpanjang mereka untuk ikut TC-nya panjang dan sebagainya, kan biaya semua juga bagi mereka gitu. Dan bagi FIFA juga begitu ya, dia sudah melakukan yang namanya bayangin mereka sudah inspeksi loh ke lapangan kita di 6 lapangan. Mereka bawa tim yang banyak banget, 20-30 orang ikut dalam pengecekan lapangan dan sebagainya. Demikian juga dengan panitia di LOC dan sebagainya, itu di NAVOC juga begitu. Mereka kan terlibat juga. Cukup banyak orang FIFA yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Dan mereka semua kan terbiayai dan dibiayai oleh FIFA ya. Oke, jadi kemungkinan besar tentunya akan ada denda uang begitu ya. Tetapi bagaimana dengan kalau parameternya ini Bang, bahwa kita menolak kehadiran timnas Israel, apakah itu akan fatal? Ya kan ini ya, itu kan kita melakukan sikap diskriminatif terhadap yang namanya negara yang ikut dalam kepesertaan di U20 itu, Mas. Jadi ya memang nggak bisa melakukan diskriminatif gitu, Mas. Kan harus sama ya. Jadi rasanya itu akan cukup berat itu ya dengan penolakan itu ya. Itu akan membuat sanksi kita lebih berat begitu ya. Iya. Dan ini apakah ini akan memperkecil kemungkinan kita tetap berlaga atau bisa mentas di Piala Dunia gitu? Ya kalau untuk ikut Piala Dunia lagi kita kan dia nanti lagi lah Mas, nunggu. Bukan, maksud saya gelaran-gelaran yang memang di bawah FIFA. Gelaran udah pasti Mas, gelaran udah berat ya. Mereka nanti kalau kita bidding misalnya, kan kita nggak tahu siapa yang bakal masuk kan. Nanti dia bilang nanti ikut bidding menang Indonesia, nanti tiba-tiba ada Israel, Anda tolak lagi gitu. Ya begitu. Oke. Lalu tadi itu sempat disampaikan juga oleh Pak Ete ya, kita sudah menandatangani kontrak sebagai host Piala Dunia termasuk menjamin keamanan dalam gelaran tersebut. Namun justru hal itu malah jadi pertimbangan FIFA untuk membatalkan. Apakah ada informasi intelijen mengenai potensi ancaman kerusuhan dan sebagainya pada saat Piala Dunia nanti jika Israel datang begitu? Wah, kalau itu saya nggak ngerti Mas, karena itu kan urusan pemerintah ya. Cuma keamanan kan polisi, dari kita nggak ngerti untuk itu. Maksudnya kan Exco juga bagian dari penyelenggaraan ini sehingga mungkin bisa. Ya, tapi kan kita itu nggak bagian dari PSSI lah ya. Nggak ya. Jadi informasi itu nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Oke. Kami nggak tahu kalau itu. Baik. Sampai hari ini belum ada ya. Baik, sebab tadi memang Pak Ete juga menyampaikan bahwa penjaminan keamanan yang sudah ditandatangani justru itu malah jadi pertimbangan dari FIFA. Itu sebabnya saya tanyakan itu. Baik, kalau andai saja kita bisa tetap melaksanakan Piala Dunia ini, apakah memang kita sudah siap, Bang? Tadi sebab Pak Ete tidak terlalu menyelesaikan penjelasan. Dong. Dengan semua stadionnya, infrastrukturnya. Dan... Ya siap, sangat siap. Kalau itu sangat siap. Sangat siap. Artinya kan kita perlu cukup banyak stadion yang dibangun, kemudian infrastruktur dan juga sistem keamanan dan manajemen security safety-nya tadi yang sempat disebutkan juga oleh Pak Ete. Itu semua kita sudah siap? Sudah siap dong. Baik, berarti bukan itu yang menjadi alasan juga alasan kuat dari FIFA ya? Itu sama sekali nggak ada alasan untuk itu ya.
Oke, baik. Lalu kalau tadi bicara soal peta biru yang disampaikan oleh Presiden kepada Pak ET mengenai peta biru yang harus disampaikan kepada FIFA. Seperti apa sih Pak, Bang, yang peta biru yang akan harus disampaikan gitu? Jadi kan mereka mungkin meminta keseriusan kita dalam bertransformasi, Mas. Setelah kemarin kejadian yang pasca tragedi Oktober kan, dan dengan sekarang itu mereka mungkin meminta kita mengajukan sebuah konsep atau apapun yang memang kita serius melakukan transformasi sepak bola gitu. Kita dilihat ini kita serius nggak sih? Kayak dulu ya Brunei itu kan ketika disanksi memang dia nggak serius melakukan apapun tentang sepak bola. Mungkin karena Brunei kali tidak ini ya, bolanya bukan sesuatu yang menarik ya. Jadi mereka santai aja. Makanya dulu Brunei itu panjang banget tuh, bertahun-tahun dulu tuh untuk disanksi. Ya kalau kita mungkin kalau kita punya konsep besar mengenai transformasi dan bagus dan serius dan sungguh-sungguh mau melaksanakan transformasi itu bisa dipertimbangkan untuk tidak di ini ya minimal sanksinya tidak berat lah gitu, Mas. Lalu targetnya kapan akan disampaikan kepada FIFA, mengingat ini kan banyak sekali agenda-agenda. Pak Erik tadi dalam beberapa hari ke depan mungkin beliau akan berkomunikasi lagi dengan Gianni, Presiden FIFA, dan moga-moga ada waktu dan tempat untuk melakukan pembicaraan itu, Mas. Baik. Baik, Bang Arya, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami kasih, Mas di David. MNC News Now. Salam sehat selalu. Sehat. Ya, baik pemirsa, MNC News Now akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.